Good morning, everyone. Let me introduce myself. I'm Welling Akriola. My purpose today is to describe Czech's blood type, and my presentation today divided into 5 parts. Number 1, definition of blood type. Number 2, kind of blood type. Number 3, tools and materials. Number 4, steps checks blood type. Number 5, blood types checks function. What is blood type? Blood type is the classification of blood in human based on the presence or absence of inherited antigen substance on the surface of red blood cells membranes. This is due to difference in the types of carbohydrate and protein on the surface of the red blood cell membrane. Jadi golongan darah itu adalah klasifikasi darah manusia berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Disebabkan perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Dan golongan darah yang berbeda itu pun dikarenakan pengaruh dari warisan orang tua atau gen dari orang tua, gen yang dibawa. Number 2, blood types checks function. Number 1, blood transfusion. Jadi sebelum kita melakukan transfusi darah, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu golongan darah kita, karena golongan darah yang berbeda akan memicu terjadinya reaksi imun yang berbahaya. Number 2, make it easier for doctor and medical personnel during examination. Jadi, ketika ada orang yang kecelakaan dan dia membutuhkan donor darah yang banyak karena terjadinya pendarahan hebat, jadi pemeriksaan golongan darah ini penting sekali karena ketika gawat darurat dan butuh penanganan cepat, pasien akan segera lebih cepat ditangani. Number 3, prevent pregnancy problem. Mencegah masalah kehamilan. Jadi, sebelum melakukan pernikahan, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu golongan darah. Apakah kita dan pasangan kita itu memiliki resius yang sama atau berbeda. Karena ketika kita memiliki resius yang positif dan pasangan kita memiliki resius yang negatif, itu akan berdampak kepada imun janin yang ada di dalam kandungan. Kenapa? Karena sel darah merah itu akan hancur karena kekebalan tubuh yang abnormal. Number 3, kind of blood type. Blood type A, it has red blood cells with antigen A on the surface of its cell membrane and produce antibody against the B antigen, it is blood serum. Jadi golongan darah A ini memiliki eritrosit anti A dan menghasilkan anti B dalam serum darahnya. Blood type B, it has a B antigen on the surface of his red blood cells and produce antibody to antigen A in his blood serum. Jadi untuk golongan darah B ini memiliki antigen B pada eritrosit atau sel darah merahnya dan menghasilkan anti A pada serum darah. Blood type AB, it has blood cells without antigen, but produce antibodies against antigens A and B. Jadi golongan darah AB ini memiliki eritrosit A dan juga B, tapi tidak menghasilkan antibodi terhadap anti A atau anti B. Dan orang dengan golongan darah AB ini disebut dengan universal karena apa? Karena orang memiliki golongan darah AB rhesus positif bisa menerima darah dari golongan darah A ataupun golongan darah B. Blood type O,
They have red blood cells with antigens A and B and do not produce antibodies to antigen A or B. Jadi mohon maaf, jadi golongan darah O ini memiliki sel darah tanpa antigen, tapi memproduksi antigen A dan B. Dan golongan darah O ini juga dibilang universal karena dia bisa menerima darah dari golongan darah A ataupun golongan darah B. Tetapi untuk resus yang negatif, untuk golongan darah O resus negatif itu tidak bisa menerima darah dari golongan darah A ataupun B. Dia tidak universal, tetapi golongan darah O resus negatif itu bisa menerima darah dari resus yang sama, yaitu O negatif juga. And selanjutnya, langkah-langkah. Number 4, tools and materials. Tools. Number 1, blood lancet. Number 2, pen lancet. Number 3, blood type slide. Number 4, stirrer or teat pick. Optional, bisa menggunakan apa aja untuk pengaduknya, tetapi dalam kondisi yang harus steril. Number 5, hand spoon. Number 6, alcohol swab. Number 7, medical cotton. And materials. Number 1, anti-A, B, AB, D reagent. Jadi untuk antigen D ini khusus untuk resus. Number 2, blood sample. Steps checks blood type. Number 1, wash hand. Jadi perlu cuci tangan terlebih dahulu sebelum atau sesudah melakukan tindakan pemeriksaan. Number 2, use the handscoon. Perlu sekali menggunakan handscoon karena handscoon ini gunanya untuk menjaga kondisi tetap steril. Number 3, prepare a lancet pen containing blood lancet. Jadi, pen lancet ini harus diisi terlebih dahulu dengan blood lancet. Jadi, blood lancet ini adalah jarumnya. Number 4, wipe one of the fingertips of the patient with alcohol swab. Sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah lebih baiknya di jari yang mau diambil darahnya, itu harus diusap menggunakan alcohol swab, karena untuk menjaga hasil pemeriksaan itu tetap steril, menjaga jarinya tetap steril. Number 5, then click the fingertip using the pen lancet by pressing the tips of the pen lancet. Jadi nanti pen lancetnya itu ditaruh di jari yang sudah diusap alcohol swab. Selanjutnya tinggal diklik seperti menggunakan pulpen klik itu, diklik satu kali saja dan darahnya sudah keluar. Number 6, once the blood comes out at the fingertips of the patient, place on the blood type slide in columns A, B, AB, and RH. Wipe with a medical cotton. Jadi, setelah darah keluar, darah diletakkan pada kolom kertas golongan darah sesuai dengan anti golongan darahnya, seperti darah nanti diletakkan pada kolom anti A, selanjutnya diletakkan pada kolom anti B, AB, dan juga resus. Setelah itu, jari diusap menggunakan kapas kering. Number 7, drop anti-A reagent in the anti-A column. Setelah itu, teteskan reagen anti-A-nya
di setiap kolom yang sudah diteteskan darah. Jadi reagennya itu sesuai dengan golongan darahnya. Untuk golongan darah A diteteskan anti A. Untuk golongan darah B diteteskan reagen B. Untuk golongan darah AB diteteskan reagen AB. Seperti itu di setiap kolom masing-masing. Number 8, drop anti-B reagent in the anti-B column. Number 9, drop anti-AB reagent in the anti-AB column. Sama dengan tahap nomor 7, cuman reagennya yang berbeda-beda, sesuai dengan anti golongan darahnya. Number 10, drop anti-D reagent in the anti-RH column. Jadi, anti-D ini adalah untuk ratiosnya. Sama, diteteskan seperti tahap yang sebelumnya, cuman reagennya yang berbeda. Number 5, homogenize using Titspic. Jadi, setelah diteteskan reagen, darahnya diteteskan reagen pada masing-masing kolom, setelah itu dihomogenkan. Homogen itu adalah mencampurkan. Diaduk menggunakan tusuk gigi. Dia bisa menggunakan tusuk gigi atau pengaduk lainnya. Asal syaratnya tetap bersih. Jadi setiap kolom itu diganti tusuk giginya, agar reagennya tidak tercampur. Number 12, after reagents and homogeneous blood, shakes the blood type slide briefly and slowly to see the agglutination that occurs. Jadi setelah dihomogenkan menggunakan tusuk gigi, selanjutnya digoyangkan secara perlahan seperti ini, agar dapat dilihat hasilnya. Jadi setelah digoyangkan secara perlahan itu, kertas golongan darahnya nanti akan terlihat aglutinasi yang terjadi. For your information, agglutination itu seperti pembekuan, penggumpalan. Jadi agglutination itu adalah penggumpalan pada darah seperti itu. Number 13, and the result will also be visible. Jadi hasilnya sudah keluar dan dapat dilihat dari tabel ini. Untuk serum anti-A, agglutination in anti-A, B, and RH reagent. Jadi dapat dilihat untuk golongan darah A ini, agglutinasi terjadi pada serum anti-A dan serum anti-AB. Dan juga di kolom RH juga terjadi penggumpalan. Dan untuk serum anti-B, agglutination in anti-B, AB, and RH reagent. Jadi untuk golongan darah B itu terjadi agglutinasi pada serum anti-B dan serum anti-AB. Dan juga terjadi agglutinasi pada ratios. For serum anti-B itu terjadi agglutination in anti-A, B, AB, and RH reagent. Jadi golongan darah AB itu terjadi agglutinasi pada serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB. Dan pada ratios juga terjadi penggumpalan. And blood type O without agglutination in anti-A, B, AB reagent, but there is agglutination in anti-RH reagent. Jadi untuk golongan darah O ini tidak memiliki agglutinasi pada anti-A, anti-B, dan juga anti-AB, tetapi memiliki agglutinasi pada ratios.
kenapa sih resus itu beraglutinasi atau menggumpal? Jadi resus itu gunanya untuk mengecek apakah resusnya itu negatif atau resusnya itu positif. Jadi ketika golongan darahnya itu resusnya positif, maka darah yang diberi resus reagen itu akan terjadi penggumpalan. Nah, ketika golongan darah memiliki resus negatif, maka pada darah yang diberi reagen resus itu tidak terjadi aglutinasi. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk melihat apa sih golongan darah kita itu ketika setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi bisa dilihat dari aglutinasi atau penggumpalan yang terjadi pada setiap darah yang diberikan reagen, anti reagen, seperti itu. Jadi saya ulangi, untuk golongan darah A, serum A dan juga serum AB itu terjadi penggumpalan. Untuk golongan darah B, serum B dan juga serum anti AB itu terjadi penggumpalan. Untuk golongan darah AB, serum anti A, serum anti B, serum anti AB itu terjadi penggumpalan. Untuk golongan darah O, serum anti A, B, dan AB tidak terjadi penggumpalan. Dan untuk pasien yang memiliki resus positif, pada reagen positif yang terdapat darahnya itu terjadi aglutinasi, dan pada pasien resus negatif, pada darah yang diberikan reagen resus itu tidak terjadi penggumpalan. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk melihat apa sih golongan darah kita. And last, conclusion. Blood type checks are very important and many benefits. And remember, our personalities are not necessarily based on blood type. It's just a mix. Jadi pemeriksaan golongan darah itu atau cek golongan darah itu sangat penting sekali dilakukan karena cek golongan darah itu berfungsi sekali ketika kita mendaftar sekolah, membuat kartu-kartu seperti contohnya KTP atau SIM atau yang lainnya, kartu yang lainnya. Itu untuk pekerjaan dan juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum pernikahan juga perlu dilakukan cek golongan darah. Ketika terjadi kecelakaan dan membutuhkan darah yang banyak, dan ketika mau melakukan transfusi darah. Dan perlu ingat, terkadang ada di internet kita bisa melihat sifat-sifat golongan darah A, pemarah, golongan darah B, suka sedih, galau. Sebenarnya itu tidak benar. Itu tergantung dari kepribadian masing-masing, bukan dari tipe golongan darah. Dalam medis itu tidak dicantumkan. Itu hanya mitos saja dan mungkin untuk asik-asikan saja. Seperti itu. Okay, that's all my presentation. Thank you for attention and good morning.